ana kidung. Oke, selamat datang di channel 03 yang tentunya channel ini akan membahas mengenai kisah-kisah misteri yang sedang terjadi dan yang sedang dialami. Nah, kisah ini merupakan salah satu kisah nyata yang tentunya nama tempat kejadian sudah 03 samarkan. Kita langsung saja. Di suatu desa itu ada mbah atau sesepuh yang paham atau ngerti tentang dunia pergaiban. Nah, di suatu waktu ada orang yang ingin meminta tolong bahwa keluarganya itu sedang disantet orang. Datanglah keluarga tersebut ke sesepuh yang ada di desa tersebut. Nah, setelah mereka sampai di rumah mbah tersebut, lalu keluarga dari mbah tersebut menelpon cucunya. Kita sebut saja cucunya namanya Ferry. Nah, dari keluarga mbahnya Ferry nelpon Ferry yang sedang bermain waktu itu. Dia menelpon ke si Ferry, "Le, ndang bali arep dijak mbah. Dijak ning ndi?" Kata si Ferry menjawab telepon dari orang rumah tersebut. "Iki mbah arep nambani wong loro le, ndang bali ya, tapi mbah." Nah, waktu Ferry sedang bermain, lalu kaget dia mengangkat telepon, dan karena memang sudah tugasnya untuk menghantarkan mbahnya, ngantar ke mbah nih untuk menolong orang, akhirnya si Ferry bergegas berpamitan kepada teman-temannya. "Sik yo, aku tak balik sik, ameh ngantar ke mbahku," kata Ferry ke teman-temannya untuk berpamitan pulang. Setelah itu, setelah sampainya di rumah mbahnya Ferry pun langsung bergegas masuk ke rumah tersebut, lalu menyambangi mbahnya Ferry. Lalu Ferry berkata kepada mbahnya, "Piye mbah, saiki?" "Ya le, saiki wis siap," kata mbah Ferry menjawab pertanyaan dari Ferry. Nah, setelah itu mbah Ferry dan Ferry pun bergegas untuk berangkat menolong orang yang sedang terkena santet tersebut. Yang di situ sudah ada keluarga dari korban yang terkena santet tersebut, dan waktu di jalan Ferry bertanya kepada mbahnya, "Piye to mbah, nopo iki lho kayak mau ana wong kesantet, wong njaluk tulung, kok nambahne kon guwang santet eleke." "Lho, kok iso disantet wong iki piye ceritane mbah?" "Lah mbahmu ya mau ora ngerti ora takon." Nah, dalam waktu perjalanan tersebut, jarak antara motor itu sangat jauh, kurang lebih sekitar 10 meteran dari motor yang pertama dan motor yang dinaiki Mbah Ferry dan si Ferry ini. Nah, pada saat berjalan di suatu tikungan dan di samping-samping jalan itu kan banyak ilalang-ilalang yang tumbuh pada saat itu, dan itu gelap gulita sekali karena posisinya di sebuah desa. Waktu si Ferry dan mbahnya ini akan melewati belokan tersebut, di tengah-tengah itu ada suatu bayangan yang besar sekali yang menyerupai seperti macan. Si Ferry kaget melihat bayangan tersebut, cuman si Ferry diam saja. Nah, ketika si Ferry melihat bayangan macan yang berwarna hitam besar, si Ferry hanya melewati bayangan tersebut, tidak menabraknya. Lalu setelah si Ferry melewati dari bayangan macan tersebut, Ferry tanya kepada mbahnya, "Mbah, mau ndelok?" "Loh, kowe iki ndelok toh?" kata mbahnya si Ferry. Ternyata mbahnya juga terkejut, ternyata Ferry-nya juga
bisa melihat bayangan yang menyerupai mayat tersebut. Si Ferry yang dengan terkaget-kagetnya dan yang baru melihat bayangan secara matanya dia sendiri, dia bertanya kepada mbahnya, "Lah kamu ke apa tuh mbah?" Mbahnya menjawab, "Wis biasa nek kuwi, mesti nek arep nulungi wong lara mesti ana wae gangguane. Kemo yo ben ganggu awak dhewe ben ora teko ning omahe sing arep ditulungi. Ya kuwi kaya kiriman saka wong sing nyantet. Karena wong sing nyantet kene wis ngerti mbahmu iki arep nulungi wong sing disantet kuwi." "Oh alah, lah kok iso nganti kok ngono nemen ya mbah," jawab si Ferry. Terus berjalan dan jarak rumah Mbah Ferry ke orang yang terkena santetnya cukup jauh, memakan waktu sampai sekitar 30 menitan. Si Ferry pun terus bertanya, "Kok iso? Kenapa orang sampai bisa terkena santet? Dan kenapa kok orang juga bisa tahu bahwa Mbah itu bisa membantu orang yang terkena santet?" Mereka ngobrol. Akhirnya setelah kurang lebih 30 menit lebih, sampailah dan tibalah di rumah orang yang terkena santet tersebut. Dan di situ sudah banyak keluarga yang menunggu. Nah, si korban yang terkena santet ini itu berada di kamarnya, dan keluarganya itu berada di ruang tunggu. Dan di situ sudah disuguhkan yang di rumah tersebut sudah disuguhi kopi hitam, makanan dan minuman, rokok dan lain-lain. Si Ferry senang karena si Ferry ini perokok. Akhirnya dia dikasih rokok oleh keluarga yang terkena santet tersebut. Nah, setelah itu di ruang tamu, Mbah Ferry hanya menghidupkan rokok tanpa bicara sepatah kata pun. Setelah rokok yang dihisapnya habis, lalu Mbah si Ferry ini masuk ke kamar yang korban terkena santet tersebut. Lalu di situ dipegang, dan si Ferry pun bertanya kepada orang-orang yang ada di ruang tengah tersebut, "Kok bisa? Memang kenapa ya kok bisa sampai disantet?" Si keluarga korban itu tidak tahu kenapa kok orang itu bisa sampai terkena santet, dan siapa yang mengirim santet terhadap dia. Apakah dia punya masalah kepada orang lain, ataukah problem-problem yang lain yang belum diselesaikan, ataukah ada orang yang sakit hati sampai dia tega untuk mengirim santet tersebut. Dan kata keluarga tersebut saat Ferry bertanya, kondisinya adalah kondisi dengan perut yang sudah sangat membesar dan sudah sempat diperiksakan ke dokter, dan dokter pun menjawab bahwa tidak ada sakit apapun dan tidak mengalami sakit apapun. Akhirnya si keluarga tersebut untuk memutuskan memanggil mbahnya si Ferry tersebut ini. Nah, dan ternyata mereka tahu bahwa Mbah Ferry ini bisa menyembuhkan orang yang terkena santet itu dari mulut ke mulut. Ya, hebatnya ketika di desa itu, ketika ada orang pintar, memang kita bisa tahu dari mulut ke mulut, dari omongan orang lain. Bahkan ketika kita tanya, siapa yang bisa membantu untuk menyembuhkan santet, itu pasti akan diarahkan ke mbahnya si Ferry itu di desa tersebut. Nah, ketika mbahnya Ferry sudah masuk ke kamar, dia hanya meminta air putih. Mbah si Ferry ini hanya meminta air putih. Tolong jikono banyu putih sak gelas. Nah, ketika sudah diambilkan air putih dan diminumkan ke orang yang terkena santet tersebut, Mbah si Ferry pun langsung meminta kain berwarna putih dan
1 butir telur ayam. Pada saat itu, saat Mbah si Ferry ini menyembuhkan orang terkena santet itu, lalu setelahnya si Ferry dipanggil, "Ning, iki tulung guaan ning kali sing banyune mlaku ya." "Hah, banyu mlaku, Mbah? Duh, ning ndi yo Mbah daerah kene?" Ucap si Ferry karena kebingungan dan tidak tahu daerah situ ada kali yang airnya mengalir. Ada sebuah rawa yang airnya mengalir. Lalu sontak dari keluarga orang yang terkena santet tersebut memberitahu, "Oh, di sana Mas, di sana nanti jenengan lurus dari sini, habis itu ada pertigaan, itu belok ke kiri, terus melewati 2 perempatan, itu nanti ke kanan sedikit. Nah, setelah ke kanan sedikit itu nanti di depan ada jembatan. Nah, di situ ada rawa yang airnya mengalir terus, Mas." Nah, setelah si Ferry diberitahu oleh keluarga orang terkena santet tersebut daerah di mana yang ada rawa atau kali yang airnya mengalir, Ferry bergegas untuk mengambil jaket, lalu menaiki motor, dan tidak lupa si Ferry membawa bungkusan putih yang di dalamnya ada 1 butir telur. Nah, dalam perjalanan tersebut, si Ferry sebenarnya takut karena dalam posisi si Ferry membuang kain putih beserta 1 butir telur itu tidak ditemani oleh Mbah si Ferry, melainkan si Ferry sendiri. Si Ferry itu sebenarnya takut dan deg-degan kepikiran. Dia takut kalau terjadi suatu apa-apa. Dia takut ketika nanti dihantui atau diperlihatkan yang seperti sosok macan tersebut tadi. Si Ferry pikirannya sudah kemana-mana, dia sangat-sangat takut. Dan sampailah si Ferry ke jembatan, di atas jembatan yang sudah diberitahu oleh keluarga tersebut tadi. Tanpa basa-basi, tanpa ada apa-apa, ketika Ferry sudah turun dari motor, tiba-tiba ada angin yang menghembus ke mukanya. Si Ferry langsung bulu kuduknya merinding semua. Ketika bulu kuduk Ferry merinding, dia kaget. Duh, ono apa iki? Asem ya, kata si Ferry seperti itu. Lalu tanpa berbasa-basi, si Ferry langsung melempar dan membuang kain putih yang berisikan 1 butir telur tersebut. Nah, setelah itu si Ferry langsung bergegas menaiki motornya dan kembali ke rumah yang terkena santet tersebut. Nah, pada saat dia menaiki motor, si Ferry menaiki motor, itu Ferry itu merasa ada yang membuntuti si Ferry di belakang. Si Ferry sampai ketakutan di situ. Dia mau ngebut, mau naik motor yang kebut atau kencang, tapi di situ posisi kampung desa yang sudah sepi. Dia takut mengganggu orang-orang kampung tersebut karena naik motor yang ugal-ugalan, dan di situ juga jalannya pun kecil, jalan perkampungan yang kecil. Ketika si Ferry ngegas motornya dengan keras, maka otomatis rumah-rumah yang ada di jalan tersebut pasti mendengar. Sampailah si Ferry ke rumah yang orang terkena santet tersebut. Nah, waktu sudah sampai di rumah orang yang terkena santet tersebut, dia sudah melihat Mbah Ferry ini duduk di ruang tengah bersama keluarga-keluarganya.